Untuk soal yang pertama yakni siapa Kiai Haji Ahmad Siddiq? Kiai Haji Ahmad Siddiq lahir dengan nama kecilnya Ahmad Muhammad Hasan, yang lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 atau tanggal 24 Januari 1926. Ia adalah putra bungsu Kiai Siddiq dari ibu Nyai Haja Ahmad yang meninggal ibunya pada usia 4 tahun, kemudian ayahnya pada usia 8 tahun. Karena itu, kakaknya Kiai Mahfud Siddiq bertugas mengasuh Ahmad, sedangkan Kiai Halim Siddiq mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Ada yang menduga bahwa bila Ahmad terkesan banyak mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya Kiai Mahfud Siddiq. Karena kepribadiannya yang tenang, Ahmad disegani oleh teman-temannya. Di Pondok Tebu Ireng itu pula, Kiai Ahmad berteman dengan Kiai Muhyiddin Muzadi, yang kemudian hari menjadi mitra diskusinya dalam merumuskan konsep-konsep strategis, khususnya menyangkut ke NU-an, seperti buku Khittah Nadliyah, Fikrah Nadliyah, dan sebagainya. Kecerdasan dan kepiawaiannya berpidato menjadikan Ahmad sangat dekat hubungannya dengan Wahid Hasyim. Kiai Wahid telah membimbing Kiai Ahmad dalam Madrasah Nizamiyah ketika Wahid Hasyim memegang jabatan Ketua MIAI, Ketua NU, dan Menteri Agama. Ahmad Siddiq dipercaya sebagai sekretaris pribadinya. Untuk soal yang kedua, apa kontribusi Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap Pancasila? Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam NU terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terasa besar. Penerimaan NU pada Pancasila sebagai asas organisasi dan kembali ke Khittah membuat NU dapat berbuat lebih dalam rangka pengabdiannya pada bangsa dan negara. Ide ukhuwah serta pengembangannya menciptakan kebersamaan dan kedamaian baik di dalam NU maupun di luar NU. Berdasarkan hasil penelitian, di hazanah ilmu pengetahuan baru terutama yang berkaitan dengan peranan Kiai Haji Ahmad Siddiq khususnya dalam organisasi NU serta dapat menambah referensi sejarah ketokohan sehingga dapat dijadikan sebuah pemahaman baru mengenai peranan tokoh-tokoh yang berjasa dalam NU. Untuk soal yang ketiga yaitu apa saja pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq dan jelaskan. Menurut Kiai Ahmad Siddiq, dalam hubungan agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan. Tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Bagi Kiai Ahmad Siddiq, sungguh tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan, walaupun dalam praktisnya memang tidak mudah untuk menerapkannya. Umat Islam menerima Pancasila menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq bukan sekedar taktik melainkan ada 3 pertimbangan. Yang pertama, umat Islam Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Yang kedua, secara substansial, nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengertian tauhid atau monoteisme menurut akidah Islam. Ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya, negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Dengan demikian, menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan
sebuah keniscayaan. Kiai Haji Ahmad Siddiq bumbu, tetapi kelima bumbu harus ada. Tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang-buang. Butir-butir elaboratif Pancasila dari Kiai Haji Ahmad Siddiq dapat dijelaskan sebagai berikut. Sila pertama, karena di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung kepercayaan yang benar, yang teguh tak tergoyahkan tentang Tuhan yang Maha Esa, al-iman. Kesetiaan yang sungguh-sungguh dan ikhlas, menyesuaikan sikap dan tingkah laku perbuatan dengan kehendak ajaran Tuhan yang Maha Esa, al-taqwa, dan kesadaran yang penuh dan mendalam bahwa segala sikap dan tingkah laku perbuatan selalu berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Tuhan yang Maha Esa, al-ihsan, adalah pemadu, semen, dan pemangku pondamen bagi sila-sila yang lain. Sila kedua, menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, sila kedua ini mengandung pengertian kemanusiaan yang hakiki, yang berkeadilan dan berkeadaban, yang berada pada prinsip persamaan martabat, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia sudah menempatkan kedudukannya pada tempat yang tepat, yaitu sebagai makhluk Allah, maka berarti telah menyadari adanya prinsip persamaan martabat dan derajat. Tidak boleh ada perilaku atau perlakuan yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. Sila ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa, dan kelompok dengan maksud agar saling mengenal. Selanjutnya, dapat saling membina, saling pengertian, saling hormat, dan menghormati satu sama lainnya. Oleh karena itu, menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, semua itu harus disyukuri dengan mengembangkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, juga kesediaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Sila keempat yaitu, menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, memberikan elaborasi cukup fundamental dengan mengatakan bahwa kerakyatan berarti orientasi kepada keinginan dan kepentingan rakyat. Lazim disebut dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pengakuan dan kesadaran bahwa pada hakikatnya yang memiliki kedaulatan kekuasaan memerintah adalah rakyat itu sendiri secara bersama-sama. Sila kelima. Sila kelima ini merupakan muara dari sila-sila berikutnya. Inilah yang dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah keadilan yang mengutamakan pada segala bidang kehidupan masyarakat, berwujud kesejahteraan hidup rohaniah dan jasmaniah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam, yaitu pencapaian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus.